Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang tiada batas. Yang terhormat Bapak Ibu selaku peserta kegiatan in-house training, walaupun hanya bertatap di Zoom meeting seperti ini, saya berharap tidak mengurangi semangat kita dalam mengikuti kegiatan ini. Di pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, ketiga diskusi, dan terakhir penutup. Oke, sebelum kita ke paparan materi, lebih baik kita ice breaking dulu ya, untuk semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, buat Bu Ida dan Pak Maat, silakan. Ice breaking-nya, siapa yang mau duluan? Oke, terima kasih Bu Karin. Oke. Saya duluan ya Pak Maat ya. Baik, Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, kita ice breaking dulu. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat ya buat kegiatan kita kali ini. Ya, saya punya ice breaking seperti ini. Kalau 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, kemudian 4 sama dengan 5, maka 6 berapa? 6 sama dengan? 7. Salah. 4. Iya, Bu Lina 4. Kalau 11 berapa? 12. Salah. 11 sama dengan berapa? 3. 11, Bu. 7. 2. Ya, betul Bu Lina, udah betul itu Bu Lina. Saya kalau misalnya 20. 21. Bukan. 8. Ya. Tuh. Bu Lina hebat. Kalau 1 berapa, Bu? 1. 7. 4. Iya, 4. Bu Lina sudah bisa. Bisa. Ya. Ya, silakan nanti PR saja lah. Itu mah bagaimana. Nanti tanyakan ke Bu Lina yang sudah bisa. Itu aja Bu Karin. Iya, oke, silakan Pak Maat untuk ice breaking keduanya. Ya, untuk breaking kedua, saya kasih pantun aja ya. Sedikit tapi. Burung nuri, burung perkutut, terbang tinggi hinggap di atap. Senyum istri bikin ngantuk, senyum ibu-ibu bikin semangat. Iya. Maaf Bu Karin. Suaranya di mute. Iya, oke. Oke, terima kasih buat Bu Ida sama Pak Maat. Sekarang kita menuju ke kegiatan kedua ya, tentang paparan materi yang disampaikan sama Bu Siska. Oke, silakan Bu Siska. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya akan mencoba kali ini memberikan paparan materi tentang pembuatan RPL, di mana kegiatan ini biasa kita lakukan sehari-hari sebagai guru BK. Tetapi untuk sekolah penggerak ini ada tambahan sebetulnya, ada muatan tambahan. Tidak mengubah semua, tetapi ada tambahannya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Lihat, Bu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, di dalam RPL ini harus mengandung komponen 3, ada 3. Yang pertama tujuan, aktivitas, dan penilaian layanan. Tujuan dikembangkan dari capaian layanan yang terdiri dari 3 tataran internalisasi tujuan dan dirumuskan harus dengan yang bisa atau mudah dipahami. Jadi kalimatnya harus memang mudah untuk dimengerti ataupun dipahami. Capaian layanan ini bisa kita lihat ada di nanti modulnya akan saya sharekan ya Bapak dan Ibu. Di sana ada capaian layanan yang sudah memuat semua aspek perkembangan termasuk profil
pelajar Pancasila, karena kita penekannya ada di sana. Berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas ini berisi kegiatan aktif peserta didik selama kegiatan layanan itu kita lakukan. Seperti biasa, dalam aktivitas ini ada kegiatannya seperti metodenya apa. Ya, metodenya apakah bisa ceramah, bisa curah pendapat, dan sebagainya. Lalu ada materi yang akan diberikan, waktu pelaksanaan, media yang digunakan kita apa? Apakah misalkan PowerPoint gitu ya, atau video, itu bisa kita lakukan. Dan tahap pelaksanaan. Seperti biasa, tahap pelaksanaan itu ada tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Tahap awal bisa kita lakukan seperti menyapa siswa, menanyakan keadaan saat itu, lalu berdoa, dengan ice breaking juga itu sebagai penyemangat di awal, ataupun ditambahkan dengan ringkasan singkat apa yang akan ditampilkan, materi yang akan ditayangkan saat itu. Lalu tahap intinya adalah pemaparan materi yang bisa ditindaklanjuti dengan dialog ataupun tanya jawab dengan siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian layanan. Penilaian layanan ini adalah penilaian gambaran apakah layanan yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak, mencapai tujuan atau tidak, ya. Karena diakhiri dengan evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi proses itu bisa dilihat pada saat kita memberikan materi lalu direfleksikan kembali kepada siswa. Apakah sudah dipahami atau belum? Lalu ini bisa menggunakan juga misalkan dengan lembar observasi, misalkan seperti itu, selain refleksi. Dan ada di evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini untuk melihat sejauh mana materi yang kita lakukan ini bermanfaat tidak kepada siswa. Ini bisa saja kita berikan dengan semacam angket sederhana yang menanyakan bagaimana suasana saat itu, saat kita berikan pelayanan, ataupun misalkan penting tidak layanan materi yang tadi kita tayangkan itu. Nah, 3 komponen ini, tujuan, aktivitas, dan penilaian layanan, ini tetap ada dalam RPL. Tetapi kita tambahkan tadi, ada capaian layanan yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, dan ada tambahan fase. Ya, fase ini jangan lupa Bapak dan Ibu, karena kita ada di SMA, maka fase yang akan kita pilih E dan F. Sementara E itu untuk kelas 10 dan F untuk kelas 11 dan kelas 12. Berhubung kita akan uji cobakan sekolah penggerak itu baru di kelas 10, maka fasenya yang kita pilih adalah fase yang E saja dulu. Nah, mungkin itu paparan bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya nanti kita bisa sama bahas bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Bu Siska atas paparan materinya. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan ketiga ya, kita diskusi atau tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Saya Bu Karin. Oke, silakan Pak Eli. Ya, maaf Bu Siska, saya belum paham bagaimana melihat capaian layanan yang disesuaikan dengan tugas perkembangan. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Eli akan saya jawab. Misal kita akan buka dengan share screen-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, baik. Pertanyaan Pak Eli adalah bagaimana capaian itu bisa disesuaikan dengan tugas perkembangan. Bapak dan Ibu di sini sudah termuat semuanya. Ada aspek perkembangan di sini kita ada 11 ya, ada religius, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, sampai nanti di bawah ada 11 aspek di sana. Nah, untuk mencapai layanan kita tinggal mencari saja di sini ada. Di sini sudah ada terlihat ya Bapak Ibu, ada profil pelajar Pancasila. Nih, ini sudah enak sekali, kita tinggal mencari saja, mensalin sini dan memindahkan yang cocok dengan tema materi itu apa. Lalu ini capaiannya di sini, Pak Eli dan Bapak Ibu sekalian. Nah, capaian layanannya ada di sini. Kita tinggal pindahkan saja di sana. Nah, ini yang kelihatannya mempermudah kita untuk membuat RPL. Seperti itu.
Jadi nanti Bapak dan Ibu patokannya kepada tabel 5 ini saja ya, yang akan saya sharekan nanti materinya di grup ya Bapak dan Ibu, tentang pembuatan RPL yang mengacu kepada pencapaian layanan kompetensi dasar. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bu Siska atas jawabannya. Gimana Pak Eli? Udah paham? Ya, paham. Terima kasih Bu Oke, Siska. Sama-sama Pak Eli. terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Pak Eli. Halo Pak Eli. Baik. Oke. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dalam kegiatan BHT ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Eli karena udah memimpin doanya. Oke, tidak terasa akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.